materi logika ini ada di beberapa mata kuliah seperti sistem digital, matematika informatika, pemrograman gitu ya. Bahkan sekarang ada di diskrit gitu ya. Jadi kok logika terus dikasih gitu ya. Jadi alasannya adalah teman-teman diharapkan memang sangat memahami materi logika ini ya. Terutama logika proposisi mungkin yang akan diajarkan di beberapa mata kuliah yang saya sebut tadi ya. Oke. Nah, apa sebenarnya logika? Logika, kalau kita bisa berpikir lebih atau kita bisa mengingat lebih baik lagi, kegiatan logika ini sudah teman-teman lakukan sejak teman-teman mengingat sesuatu gitu ya. Artinya sejak kecil sekali gitu kan. Ya sejak teman-teman masih masih kecil, sebenarnya sudah mulai menggunakan logika. Jadi kalau dalam kalau dalam teorinya, logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir atau menalar atau melakukan reasoning ya. Melakukan penalaran atau penyimpulan seperti itu. Ya tentunya yang seperti ini sudah teman-teman gunakan ya dari kecil gitu kan. Jadi menalar itu artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Pernyataan di sini maksudnya dari berbagai hal, dari berbagai fakta, data, aturan dan lain sebagainya yang teman-teman ketahui. Kemudian teman-teman membuat satu kesimpulan. Nah, itu disebut proses menalar. Oke. Nah, kita coba perhatikan argumen berikut ya. Argumen itu artinya penalaran ya. Penalaran itu artinya penarikan kesimpulan, sehingga di sini di akhirnya ada kata jadi gitu kan ya. Oke, kita baca, jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java, bahasa pemrograman Java ya, bukan bahasa Jawa maksudnya ya. Kemudian, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika, gitu ya. Ini dua aturan yang kita dikasih dua aturan ini gitu ya. Kemudian ada fakta, Anda sulit belajar bahasa Java, dan juga ada fakta Anda tidak suka begadang, maka bisa disimpulkan bahwa Anda bukan mahasiswa informatika, gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini, saya punya aturan pertama, saya punya aturan kedua, kemudian saya punya fakta satu, dan saya punya fakta yang kedua. Dari 4 pernyataan tersebut, maka saya akan bisa menarik sebuah kesimpulan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penarikan kesimpulan dari argumen di atas apakah valid? Apakah benar? Apakah sah? Apakah valid? Gitu ya. Nah, tadi saya bilang setiap orang sudah melakukan atau menerapkan prinsip logika ini sejak kecil. Tetapi pertanyaannya adalah apakah penarikan kesimpulan yang mereka lakukan valid atau tidak? Gitu ya. Itu yang menentukan ada orang yang dibilang ya kurang tepat pengambilan keputusannya. Kadang ada orang yang sudah tepat pengambilan keputusannya. Jadi berdasarkan kemampuan mereka dalam memvalidasi atau membuat logika pemikiran atau argumen atau penalaran yang valid. Ya. Oke. Salah satu alat bantu untuk memahami apakah argumen di atas itu valid atau tidak adalah konsep logika. Ya. Jadi ini pentingnya kita belajar logika gitu maksudnya. Karena nantinya teman-teman di informatika gitu ya,
ada sangat banyak sekali sistem atau program atau penyelesaian permasalahan atau metode yang melibatkan inferensi atau yang melibatkan penalaran. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang paling gampang teman-teman bisa ketahui adalah robotik misalnya, robot atau humanoid. Jadi kalau kita ngomong robot humanoid berarti kan dia akan melakukan keputusan-keputusan mengikuti pola pikir manusia gitu ya. Nah, pola pikir manusia adalah melakukan penyimpulan-penyimpulan seperti ini dari beberapa fakta dan informasi yang dia punya, baik itu berupa aturan atau lain sebagainya. Oke. Nah, ketika teman-teman nanti berhadapan dengan inferensi sistem atau sistem inferensi, maka teman-teman akan berhadapan dengan apakah inferensi tersebut sudah valid atau tidak, ya. Oke. Kemudian kasus yang lain, kita memiliki sebuah kasus pembunuhan misalnya gitu ya, ini misal saja gitu ya, di mana kita punya 3 suspek atau 3 tersangka gitu ya, di mana ketiga tersangka tersebut membuat satu pernyataan. Oke. Nah, pernyataan ini ketika di lie detektor gitu ya ketemu ternyata ada yang salah gitu ya, ada yang berbohong. Oke. Nah, ketika seperti itu bagaimana nih yang sebenarnya? Nah, untuk mengetahui itu juga kita bisa melakukan dengan konsep logika. Oke. Jadi, oke, kayak gitu ya. Kemudian beberapa teorema di dalam matematika gitu ya, ilmu komputer atau informatika juga membutuhkan pemahaman logik gitu ya. Jadi contohnya kalau saya punya teorema di dalam matematik atau di dalam informatika, 2 buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prime ketika dia itu GCD-nya, great common divisornya itu adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini berarti ada kata jika, atau ketika atau gimana gitu ya. Itu berarti akan ada syarat. Ya, syarat. Nah, ketika kita punya teorema seperti ini, kira-kira bentuknya di dalam program jadinya bagaimana? Itu kita perlu pemahaman konsep logika. Ya, kalau misalnya seperti ini, mungkin Anda langsung bisa lihat jika ini berarti relatif prime, Pak, gitu kan. Jadi jika A maka B kan gitu ya. Oke, saya bisa membuat ident di sana gitu. Tapi kalau misalnya dia syarat cukup gelap dengan n simpul mempunyai sirkuit Hamilton adalah derajat tiap simpulnya harus lebih besar sama dengan n per 2. Nah, di sini untuk membuat dia di dalam program bagaimana gitu kan ya, karena kita tahu sendiri program tidak ada tidak ada perintah syarat cukup gitu ya, adanya jika ada, jika oke lah if gitu kan. Oke. Itu juga dengan jika dan hanya jika kan ada ya. Itu artinya nanti kita harus tahu nih merubah bahasa bahasa teorema seperti ini gitu ya menjadi perintah-perintah di dalam program bagaimana jadi. Oke, ini contoh penerapan konsep logik di dalam program. Jadi logikanya kita lihat ada di sini kondisi, jika kondisi itu terpenuhi maka action akan dilakukan gitu ya. Oke, nah itu pendahuluannya tadi kenapa kita penting belajar logika. Nah, untuk belajar logika, yang pertama kali kita harus kuasai adalah konsep proposisi. Apa itu proposisi? Nah, kita mulai dari logika. Itu didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan.
ya, atau statement, hubungan antar kalimat pernyataan. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas bersama bahwa logika dipakai untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berarti ketika kita memiliki beberapa pernyataan atau statement, kita bisa membuat satu pernyataan atau kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut, gitu kan ya. Artinya logika didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan tadi, gitu ya, atau statement. Oke. Kemudian proposisi itu adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah. Ya. Jadi nggak boleh kedua-duanya. Di sini XOR ya, exclusive OR. Jadi proposisi itu adalah kalimat pernyataan atau statement yang bernilai benar atau salah, tapi tidak boleh keduanya. Oke. Jadi misalnya hari ini kita belajar logika, itu kan suatu kalimat pernyataan ya, dan itu bernilai benar ya. Kemudian misalnya lagi hari ini yang belajar konsep logika adalah kelas A misalnya. Nah, ini adalah pernyataan tapi bernilai salah, kan ya. Atau mungkin yang tidak boleh bagaimana Pak, gitu ya. Misalnya yang tidak bisa ditentukan benar salah dulu, gitu ya. Jadi kita sekarang belajarnya proposisi yang sangat yang langsung bisa ditentukan kebenarannya ya. Jadi kalau kita ngomong yang sebenarnya ada logika yang lagi satu tapi kita nggak prediksi. Jadi maksudnya apa? Pernyataan yang tidak bisa ditentukan kebenarannya, misalnya ya, Adi adalah lelaki ganteng misalnya, itu pernyataan kan. Adi adalah lelaki ganteng, cuman gantengnya di sini akan sangat susah untuk dinilai kebenarannya, apakah dia benar ganteng atau tidak, karena kan tidak ada ukuran untuk sebuah kata ganteng ya. Misalnya lagi cantik seperti itu ya, yang agak-agak berbau-bau subjektivitas, maka kita tidak bisa dong menentukan nilai kebenaran ya. Kemudian ini saya lewati aja ya, karena ini slide-nya banyak banget. Ini teman-teman sebenarnya bisa kan, karena proposisi ini sudah dipelajari dari SMA kan ya. Oke, kesimpulannya proposisi adalah kalimat perintah gitu ya. Oke, ini yang bukan proposisi. Jam berapa kereta api, ini pertanyaan ya, bukan pernyataan gitu ya. Kemudian ini perintah, isilah gelas tersebut dengan air gitu ya. Ini jawabannya siap atau tidak ya gitu ya. Tapi kalau misalnya bukan benar atau salah. Oke, yang ketiga ini adalah sebuah kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Dia sebenarnya pernyataan, proposisi, tapi proposisinya merupakan kalimat terbuka, di mana kalau fixnya ini diganti, maka dia bisa ditentukan benar atau salahnya kalau fixnya diganti dengan suatu bilangan, seperti itu ya. Ini juga sama. Oke, dia masih kalimat terbuka. Nah, yang seperti dua ini ya, itu disebut dengan fungsi proposisi. Ya, fungsi proposisi. Kenapa fungsi? Karena ada beberapa nilai yang akan membuat dia benar, dan ada akan beberapa nilai yang akan membuat dia salah, gitu ya. Fungsi itu kan kita seperti yang kita pelajari minggu lalu, ada sebuah domain yang dipetakan ke kodomain, gitu ya. Jadi di sini disebut sebuah fungsi, ada beberapa x di sini misalnya gitu ya, yang akan memenuhi ini. Misalnya kalau x-nya 4, 5, 6 sampai seterusnya lebih besar lagi dari 4, maka dia akan bernilai benar. Tapi kalau dia 3 ke bawah, maka dia akan bernilai salah, gitu kan ya. Jadi ada domain-domain yang membuat dia. Jadi dia dibilang fungsi proposisi.
atau kalimat terbuka atau predikat. Oke. Nah, tentunya seperti tadi, kalau saya punya X lebih besar 3, berarti dia hanya berlaku untuk X yang di atas 3, jadi 4 ke atas gitu ya. Maka dia akan jadi benar. Tidak berlaku untuk di bawah 4. Artinya apa? Ketika saya punya sebuah kalimat terbuka, berarti saya dihadapkan pada apakah itu berlaku untuk semua X atau hanya untuk beberapa X, gitu kan? Ketika dia berlaku untuk semua, maka lambangnya seperti ini. Kalau beberapa nanti lambangnya kayak terbalik ya. Nah, itu disebut dengan quantifier. Oke, disebut dengan quantifier. Artinya itu semua atau ada gitu ya. Nah, misalnya kalau contohnya di dalam dunia nyata, unggas bisa terbang, gitu kan? Unggas bisa terbang. Nah, pertanyaannya, uh, apakah benar unggas bisa terbang? Tergantung unggasnya, kan? Gitu. Unggasnya kalau burung ya bisa terbang. Kalau misalnya ayam bisa terbang, kalau bebek bisa terbang. Gitu. Tapi kalau unggasnya penguin nggak bisa ya, gitu maksudnya. Oke, atau mungkin unggasnya ada lagi, saya lupa namanya, pelatikan fokus, lupa. Itu kan nggak bisa terbang gitu ya. Jadinya tidak semua unggas bisa terbang, kan itu ya. Jadi itu membutuhkan quantifier. Oke. Oke, kembali ke kalkulus proposisi dulu. Jadi kita tidak main di quantifier atau kalkulus predikat ya. Jadi kita ngomong di kalkulus proposisi dulu. Nah, ketika kita melakukan kalkulus proposisi, kita harus membawa proposisi kita atau kalimat pernyataan kita yang bisa dinilai benar atau salah tadi ke dalam notasi simbolik. Karena kalau enggak, itu capek nulis itu ya. Jadi kita bawa dia ke dalam notasi simbolik. Nah, untuk membuat simbolik kita ada satu perjanjian gitu ya, bahwa dipakainya adalah karakter huruf kecil gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. P menunjukkan proposisi 13 adalah bilangan ganjil. Q menunjukkan proposisi Soekarno adalah alumnus UGM. R menunjukkan proposisi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk proposisi ada namanya atomik, ada namanya majemuk, implikasi, dan diimplikasi. Oke. Yang atomik ini berarti atom ya. Atom itu kan komponen paling kecil gitu ya. Jadi kita bisa anggap sebagai proposisi tunggal. Proposisi paling kecil ya tunggal gitu kan. Kalau dia kecil di tunggal ya nggak ada proposisi gitu. Oke. Proposisi tunggal. Jadi proposisi yang berdiri sendiri. Misalnya seperti informatika ITB dibentuk tahun 1982. 2N selalu genap untuk N, 0, 1, 2, dan seterusnya. Saya seorang Jawa. Kemudian orang Jawa belum tentu bisa bahasa Jawa. Jadi sih ya, bahasa Java. Kan bahasa Jawa. Oke. Nah, ini kan proposisi atomik tunggal ya, tidak ada yang menghubungkan. Oke. Kemudian kalau proposisi majemuk dia dihubungkan antara dua proposisi, itu dihubungkan sama operator. Operatornya apa aja? Conjunction atau dan, disjunction atau gitu kan, negation atau tidak, dan disjungsi eksklusif, XOR ya. Nah, ini kan teman-teman pasti udah dapat di SISDIK dan lain sebagainya ya. Jadi kita nggak perlu bahas lebih dalam. Yang penting yang utama adalah AND, OR, NOT sama XOR gitu ya. Jadi nanti yang lainnya adalah turunan dari ini. Oke. Contohnya proposisi majemuk. Kalau kita ngomong dan ya.
Dan ini cukup harus hati-hati teman-teman ya, karena ini banyak cara mengungkapkan dan. Kalau atau sama not atau tidak ya nggak terlalu banyak ya. Oke, kalau dan ini cukup banyak. Jadi contohnya seperti ini. Kalau proposisi majemuknya dibentuk dari proposisi atomik P yang menunjukkan bahwa proposisi hari ini hujan, dan Q yang menunjukkan sebuah proposisi bahwa siswa masuk sekolah. Kemudian ketika kita punya gabungan antara P dan Q, itu ditulis dengan hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Ini nggak masalah ya, karena kita langsung pakai dan hampir sama ya. Bentuknya hampir sama, ini P dan Q, gitu kan? Tapi coba kita lihat yang di bawahnya, hari ini hujan namun siswa masuk sekolah. Oke, yang dipakai di sini kata namun. Oke. Maka kita harus berpikir, oh namun ini mirip dengan dan. Ya, kenapa? Karena kalau orang mengatakan hari ini hujan, namun siswa masuk sekolah, berarti orang itu memiliki pengalaman bahwa benar hari itu hujan dan benar siswa masuk sekolah, dan dia tahu itu, makanya dia bilang, oh hari ini hujan namun siswa masuk sekolah, gitu ya. Artinya dua-duanya benar, gitu ya. Sehingga dia lebih cenderung ingin mengatakan hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Oke, jadi kenapa kita belajar logika? Kita tidak hanya belajar tentang and, or, dan lain sebagainya, tapi yang pertama kali kita harus pelajari adalah bagaimana kita menerjemahkan bahasa sehari-hari menjadi bahasa logika, gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerjemahkan bahasa sehari-hari menjadi bahasa logika? Kenapa seperti itu? Karena nantinya teman-teman kan adalah seorang programmer ya. Programmer salah satu kegiatannya adalah membuat model penyelesaian dari satu permasalahan. Anggap aja seperti itu contoh kasusnya. Teman-teman mau membuat program untuk pemilihan tempat kos, gitu kan? Ketika teman-teman mau membuat program seperti itu, tentunya yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah mencari data. Data yang dimaksud adalah program yang seperti apa yang diperlukan, kan gitu ya. Kan kita anggapannya adalah seorang tukang bangunan, kan nggak mungkin tukang bangunan yang menentukan bentuk bangunan, menentukan segala macam dalam bangunan tersebut. Pasti yang yang menentukan semua itu adalah yang menyuruh kita membuat, gitu kan, yang pengguna dari bangunan tersebut. Sehingga ketika kita juga membuat satu program seperti misalnya tadi program untuk memilih tempat kos, itu penggunanya siapa? Penggunanya bisa orang-orang yang mau mencari kos atau orang-orang yang memiliki kos, gitu kan. Jadi dua tipe orang ini harus kita cari yang dia mau ketika ada program seperti itu atau aplikasi seperti itu, seperti yang bagaimana, begitu kan. Nah, ketika kita mengambil data tersebut, pastinya dia akan punya aturan, misalnya yang punya atau yang mau mencari kos, oh kos yang bagus itu kos yang fasilitasnya baik, tapi janganlah yang mahal, kalau bisa airnya lancar, parkirnya juga luas, walaupun sih tidak terlalu bersih-bersih amat. Nah, coba ada banyak sekali operator di sana, tetapi walaupun ya kemudian dan juga yang seperti itu ya. Artinya ketika teman-teman mendapatkan hasil wawancara seperti itu, tantangan terbesar teman-teman adalah mengubah dia dalam bentuk notasi simbolik. Apakah dia dan, apakah dia atau, apakah dia negasi atau dia XOR, gitu ya. Misalnya dia bilang, saya mau satu ketika itu kos-kosannya itu dicat warna biru atau warna putih, gitu ya. Nah ini atau yang gimana? Karena kan nggak mungkin kos-kosannya dicat biru sekaligus putih, gitu kan.
Jadi ini extraordinary. Jadi dia mau yang warna biru atau warna putih, kayak gitu ya. Berarti nggak bisa dua-duanya karena dia nggak mungkin diam di dua kos kan gitu kan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi tantangan pertama teman-teman. Nah ini kenapa kita belajar di logika ini. Oke. Nah, kalau atau sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman bisa menentukan yang mana atau inklusif, yang mana atau eksklusif gitu ya. Jadi yang eksklusif itu yang tidak boleh jadi dua-duanya, inklusif yang boleh jadi dua-duanya. Oke. Jadi yang seperti ini misalnya berusia 17 tahun atau sudah menikah, yang mungkin aja terjadi dua-duanya gitu kan. Nah, ini contoh-contoh penggunaan dan ya. Yang saya bilang tadi ketika dan itu kita harus sedikit hati-hati, sedikit pelan-pelan gitu ya dalam mengkonversi dia. Di contohnya P itu merupakan proposisi yang menyatakan pemuda itu tinggi dan Q adalah proposisi yang menyatakan pemuda itu tampan. Oke. Kemudian ada pernyataan seperti ini. Pemuda itu tinggi dan tampan. Oke lah, kita bisa langsung menyatakan P dan Q gitu ya. Nggak ada masalah di sana. Walaupun sebenarnya di sini harusnya ada pemuda itu tinggi dan pemuda itu tampan, itu yang pas ya, yang harusnya. Tapi kan orang ketika kita wawancara kepada seseorang narasumber kan kita nggak bisa men-setting dia mau berbicara sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Oke. Dan kebanyakan orang memang akan berbicara seefisien mungkin gitu ya. Oke. Pemuda itu tinggi dan tampan. Oke. Kita bisa tahu oh dia tinggi, dia juga tampan. Kan gitu ya. Oke, dan kemudian yang B. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Oke, tapi tidak tampan. Dia tidak pakai kata dan tapi tidak pakai kata tapi. Cuman kata tapi ini yang kita tahu dia akan dekat dengan dan ya daripada dengan atau. Oke. Jadi kejadiannya kan dua-duanya terjadi nih. Berarti tinggi dan tidak tampan sebenarnya kan gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Kita lihat di sini. Bedanya, tadi dia mengatakan tinggi tapi tidak tampan. Dengan di sini, tidak tinggi maupun tampan. Ketika kata-kata maupun di sini dipakai, berarti kata tidak ini akan mengenai tinggi dan juga mengenai tampan. Ya, tidak ini ketika dicampur dengan maupun, maka dia akan mengenai dua hal yang dihubungkan oleh maupun gitu ya. Jadi pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti dia sebenarnya ingin mengatakan pemuda itu tidak tinggi dan pemuda itu tidak tampan, gitu ya. Jadi tinggi tidak, tampan juga tidak, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi makanya kita harus sedikit hati-hati. Ini maksudnya kemana, gitu ya. Kemudian yang nomor D, tidak benar bahwa ketika dia katakan ada kata bahwa di sini berarti dia menegaskan bahwa eh, dia akan menegaskan kata tidak benar itu berlaku untuk semua kata yang dilingkupi oleh bahwa. Ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti tidak benar bahwa dalam kurung pemuda itu pendek atau tidak tampan. Pendek itu berarti kan tidak tinggi ya, tidak tinggi atau tidak tampan. Ya. Oke. Kemudian nomor E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Kita lihat yang menjadi masalah adalah tanda koma di sini. Ya, kalau komanya dipindah ke sini, maka kurungnya juga akan berpindah. Maka nilai kebenaran dari proposisi ini juga akan beda. Ya, jadi juga harus diperhatikan. Apalagi kalau wawancara yang diperhatikan pastinya pemanggalan katanya gitu ya. Jeda pemanggalan katanya. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Ya itu kan ada jeda seperti itu ya. Jadi itu menjadi
tetap harus kita perhatikan karena dia menggunakan dua operator sekaligus. Ya, kalau dua operator sekaligusnya sama ya nggak masalah, tapi kalau beda atau sama dan ini akan menjadi masalah, ya. Oke. Kemudian tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Ya, maupun di sini ya. Ada kata maupun. Berarti maupun itu ini pendek kan tidak tinggi ya, tidak tinggi maupun tidak tampan gitu ya. Oke, tidak tinggi dan tidak tampan karena kata maupun di sini. Nah, tidak benar bahwa berarti akan ada lingkaran untuk semua yang dilingkup oleh kata bahwa ini. Oke. Jadinya ini adalah yang tantangan pertama yang teman-teman harus perhatikan dalam belajar logika adalah mengubah bahasa sehari-hari ya, bisa dibilang seperti itu, yang mungkin kita akan dapatkan di lapangan menjadi notasi simbolik seperti ini, ya. Oke, kira-kira itu yang masuk dari sebagian slide ini. Oke, untuk tabel kebenaran saya kira saya bisa lewati karena teman-teman udah sering sekali, apalagi di SISDIK nih, ini SISDIK pasti terus-terusan ya seperti ini. Oke, untuk OR bisa eksklusif nggak masalah. Ini untuk eksklusif OR gitu ya. Dan nilai kebenarannya ini sebenarnya saya kalau di SISDIK ini bisa kita mainkan lebih banyak karena eksklusif OR menjadi dasar untuk menjadikan kita bisa membuat rangkaian memori gitu ya. Nanti mungkin teman-teman lebih dapat lebih banyak di sisi. Oke, kemudian ini truth tabel ya. Jadi truth tabel bisa kita pakai untuk mencari kombinasi kebenaran dari sebuah proposisi majemuk. Oke. Jadi ini juga kalau di sistem kayaknya sudah diberikan ya. Jadi ketika kita punya ada 3 di sini proposisi atomik gitu ya. Jadi ada 3 PQR, maka kita akan memiliki 8 kombinasi nilai kebenaran dari PQR. Ya, kalau misalnya kita punya 4, berarti kita punya 16 di sini sendiri ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, sebuah proposisi majemuk bisa disebut tautologi kalau dia benar semua. Ya, di sini dia bernilai true semua, itu tautologi. Atau di sini bernilai false semua, dia kontradiksi namanya kan gitu ya. Dan di sini. Ini contoh yang tautologi. Ini contoh yang kontradiksi. Oke, ini hukum De Morgan, hukum yang paling sering kita gunakan kalau kita belajar logika. Ya, jadi ini buka kurung untuk ingkaran. Jadi ingkaran P dan Q menjadi tidak P atau tidak Q. Itu juga sebaliknya ya, ingkaran dari P atau Q menjadi tidak P dan tidak Q gitu ya. Jadi kalau saya sendiri seringkali memahaminya dengan ketika dia diingkar, maka ingkaran ini masuk ke dalam sana ya. Jadi P menjadi tidak P dan itu diingkar jadi atau diingkar jadi dan gitu kan. P jadi tidak Q dan seterusnya. Oke. Nah, ini hukum-hukum logika yang lain. Jadi di dalam logika juga ada hukum-hukum aljabar seperti hukum identitas, negasi, idempoten, dan lain sebagainya. Kalau hukum-hukum ini teman-teman terapkan di dalam truth tabel tadi, maka dia akan bersifat tautologi ya, atau benar terus. Jadi benar untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari proporsi penyusunnya. Gitu ya. Oke. Nah, hukum-hukum ini ya kalau bisa teman-teman bisa pahami atau bisa hafalkan gitu ya. Tujuannya adalah teman-teman nanti bisa melakukan seperti ini. Ya, ini contohnya. Mungkin dalam 1 atau 2 soal di UTS itu akan muncul yang seperti ini. Jadi mungkin teman-teman boleh
coba-coba di rumah bagaimana cara menyederhanakan sebuah atau membuktikan di sini kalau yang ini ya slide ini membuktikan sebuah proposisi bahwa ini ekivalen dengan ini gitu ya. Jadi kemudian untuk membuktikan proposisi majemuk yang ini dia ubah gitu kan. Ini menggunakan prinsip De Morgan bagian ini aja gitu kan. Kemudian setelah di De Morgan maka dia akan menggunakan proses distributif karena dibuka kurung ya. Kurungnya jadinya didistribusikan. Kemudian P atau tidak P itu pasti benar atau true. Ya, apapun kondisi dan kalau misalnya P atau tidak P pasti true gitu ya. Maka ketika true dan sama sesuatu maka itu nilai kebenarannya tergantung ini aja gitu ya. Ini kan tidak true kan, true kalau dan itu kan benar ketika true dan true berarti ini harus true. Oke. Jadi ternyata sama kan. Atau mungkin ini bukti untuk yang lain gitu ya. Atau mungkin bisa digunakan untuk penyederhanaan. Oke. Ini ada latihan, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika gitu ya. Jadi kalau kita nyatakan dalam simbolik, nah ketika teman-teman diminta menyatakan dalam notasi simbolik, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat simbol dari proposisinya. Yang kayak tadi ya P titik 2, misalnya dia belajar algoritma, Q titik 2, dia belajar matematika gitu ya. Oke. Kemudian kalau di sini berarti kan tidak benar bahwa jadi ingkaran dalam kurung dia belajar matematika algoritma berarti P, tetapi berarti dan not atau ingkaran dari Q gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke gitu ya. Nah kemudian yang nomor B kita diminta untuk mencari statement yang ekuivalen atau statement yang memiliki nilai logika yang sama gitu ya. Maka kita pakai hukum De Morgan. Ketika kita punya seperti ini kita bisa masukkan nilai ingkarannya menjadi seperti ini kan ya. Nah ini bisa kita baca menjadi statement dia tidak belajar algoritma atau dia belajar matematika ya. Oke, tadi kan sudah ada proposisi atomik, proposisi majemuk, majemuknya dengan operator dan atau and or not gitu ya. Dan atau sama tidak gitu kan. Nah yang ketiga kita punya operator implikasi. Oke. Implikasi. Jadi implikasi ini adalah proposisi majemuk yang khusus gitu ya bisa dibilang. Kenapa khusus? Karena sering implikasi ini adalah yang paling sering kita gunakan dalam informatika untuk menyimpan sebuah aturan, ya, sebuah aturan. Karena bentuknya kan jika P maka jika kondisi terpenuhi maka aksi dilakukan, gitu ya. Jadi itu disebut yang P disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi gitu. Kemudian Q disebut konklusi atau actionnya. Ya ini contoh-contohnya, jika saya lulus ujian maka saya dapat hadiah. Jika suhu di atas 80 derajat maka alarm berbunyi. Jika tidak mendaftar ulang maka dianggap mengundurkan diri gitu kan ya. Jadi ini kan bisa dibilang semua berupa aturan gitu ya, berupa konsep-konsep. Oke, untuk tabel kebenaran dari jika maka agak sedikit unik karena
didasarkan pada rasa ya jadinya ya. Jadi misalnya kalau saya punya proposisi jika saya kalau saya lulus saya dapat hadiah gitu ya. Jika saya lulus maka saya dapat hadiah. Saya benar lulus saya dapat hadiah maka itu udah benar ya kejadian seperti itu. Kemudian kalau saya lulus tapi saya nggak ada dapat hadiah ya saya protes dong gitu kan. Kan aturannya saya lulus maka saya dapat hadiah. Saya udah lulus kenapa nggak dikasih hadiah kan? Kemudian kalau saya nggak lulus tapi saya tetap dikasih hadiah ya tetap aja nggak protes ya. Walaupun nggak sesuai aturan tapi nggak protes gitu kan. Karena mungkin aja saya dapat hadiah dari pertimbangan yang lain gitu kan. Oke. Kemudian saya tidak lulus saya nggak dapat hadiah ya udah ini kan udah terima nasib aja gitu. Emang begitu aturannya ya. Jadi ini nilai atau tabel kebenaran dari jika maka. Oke, dalam implikasi yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus memperhatikan atau mementingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen. Jadi 0101 dari premis dan konsekuennya. Jangan memperhatikan hubungan sebab akibat antara keduanya gitu ya. Karena kadang-kadang itu terlihat oh ini kayaknya benar gitu ya. Jangan kayaknya benar tapi cari dalam tabel kebenarannya apakah emang benar dia bernilai benar atau salah ya. Jangan pakai rasa. Oke. Karena bisa aja kayak ini misalnya kita punya aturan tapi tidak ada hubungan sama sekali misalnya ini jika 1+1 sama dengan 2 maka Paris adalah ibu kota Prancis. Nah, ini kan nggak ada hubungannya aturan macam apa gitu kan. Tapi mungkin aja di dalam program kita akan memiliki aturan-aturan seperti ini gitu ya yang tidak ada hubungannya. Oke. Nah, ini adalah tantangan ketika kita mengambil suatu wawancara yang melibatkan aturan jika maka gitu ya. Jadi tata bahasa narasumber itu bisa beraneka ragam ketika kita berbicara tentang jika maka. Jadi kita harus benar-benar hati-hati banget. Karena jika maka ini beda dengan dan tadi ya. Kalau dan tadi dua proposisi itu nilainya setara. Sehingga kita tukar-tukar boleh gitu ya. Kita bisa tukar-tukar pemuda itu tampan maupun tidak tinggi. Oh, berarti tidak tinggi dan tampan boleh seperti itu atau oh berarti tampan dan tidak tinggi oh boleh aja gitu karena dan bisa tidak tukar-tukar. Tapi ketika kita ngomong implikasi berarti P dan Q ini tidak bisa kita tukar-tukar yang mana menjadi premis yang mana menjadi konsekuen gitu ya yang mana menjadi kondisi yang mana menjadi aksinya dia gitu kan itu kan tak bisa kita tukar kalau kita tukar kan jadi masalah di sana jadi P jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P itu beda gitu kan maka kita harus benar-benar mengetahui yang mana premisnya ketika kita melakukan wawancara yang melibatkan jika maka karena pernyataan orang-orang di luar sana itu bisa banyak sekali. Ini hanya sebagian gitu ya. Misalnya kalau orang bilangnya JKP maka Ki, oke lah kita aman gitu ya karena emang udah JKP maka Ki udah hampir sama dengan yang kita mau. Tapi ada juga yang mengatakan JKP Ki gitu ya. Nggak ada makanya, oke lah masih bisa. Kemudian P mengakibatkan Ki. Jadi P terjadi mengakibatkan Ki terjadi. Oke lah berarti jika P maka Q gitu ya karena akibat dari P terjadi adalah Q. Oke. Kemudian Q terjadi jika P terjadi. Oke lah berarti ini ada syarat jika P terjadi gitu ya. Kebakaran terjadi jika ada percikan api listrik gitu api itu misalnya gitu ya. Oke. Jadi berarti jika ada percikan api maka terjadi kebakaran kan gitu ya. Q jika P. Kemudian P hanya jika Q. Nah ini kita udah mulai berpikir, kok bisa jadi jika P maka Q? Padahal bahasanya P
P terjadi hanya jika Q terjadi. Ini terlihat seperti Q ini menjadi sebuah premis atau sebuah kondisi. Dan P akan menjadi sebuah action, atau jika Q maka P seharusnya gitu kan. Tapi ternyata maksud dari orang yang mengatakan itu adalah jika P maka Q ini. P hanya jika Q. Oke, P terjadi hanya jika Q terjadi. Oke. Jadi itu kenapa karena kalau kita lihat di dalam tabel kebenaran dari jika maka gitu ya, P terjadi, P true, biar di sini true, maka Q harus true. Ya, kalau Q-nya false, P-nya kalau Q-nya false, dia ya, untuk di sini true, maka P-nya tidak boleh true. Oke, jadi P terjadi, P benar hanya jika Q-nya benar. Ya, P-nya bernilai benar hanya jika Q-nya bernilai benar. Karena kalau Q-nya bernilai salah, P-nya nggak boleh benar, gitu ya. Oke. Kemudian yang ini, ya ini harus teman-teman harus highlight gitu ya. Ketika ada model kata-kata seperti ini, berarti maksudnya seperti apa Pak jika P maka Q, gitu kan? Oke, kemudian ini juga P syarat cukup untuk Q terjadi. P terjadi itu syarat cukup untuk Q-nya benar. P-nya benar itu adalah syarat cukup untuk Q-nya benar, gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya di tabel kebenaran jika maka yang valid itu adalah true menjadi true, false itu akan menjadi true, kemudian false true itu akan menjadi true. Jadi 3 kondisi ini yang menyebabkan jika maka itu benar, gitu kan ya. Jika maka itu menjadi benar dengan 3 kombinasi P dan Q. Kita lihat di sini P benar, ya, P benar itu sudah merupakan syarat yang cukup. Artinya sudah cukup syarat itu aja untuk kita yakin bahwa Q pasti benar. Ya, untuk kita yakin Q-nya pasti benar. Cukup kita tahu P-nya benar, kita yakin Q-nya pasti benar. Untuk kondisi jika P dan maka Q yang benar, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, Q benar adalah syarat perlu bagi P benar. Oke, kenapa? Karena ketika Q-nya benar, ya, P-nya belum tentu benar. Bisa masih ada 2 kondisi di sini P. Bisa T, bisa N. Maka dia adalah syarat perlu. Jadi diperlukan syarat itu, gitu ya. Tapi harus ada syarat yang lain, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi masih mungkin di beberapa kondisi orang menyatakan jika maka dengan cara yang seperti ini. Oke. Kemudian Q benar bila mana P benar. Ya. Ini hampir mirip dengan yang baris pertama tadi. Kemudian Q benar mengikuti dari P benar. Ya, ini hampir mirip. Ya. Jadi ketika P benar, maka Q pasti.
Oke, jadi ini tantangan juga di dalam belajar logika. Ya, karena saya saya katakan di awal atau saya katakan tadi bahwa dalam belajar logika di Deskrip tantangannya adalah mengubah bahasa sehari-hari yang dihasilkan di dalam wawancara menjadi notasi simbolik, gitu kan? Nah, ketika dia udah menjadi notasi simbolik, apa yang harus dikerjakan yaitu seperti yang Anda pelajari di SSD dan lain-lain, di asisten digital dan lain-lain. Oke? Ini saya sorry, ini ada kurang hilang tadi ya. Nah, mau saya bingung. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dari slide ini contoh-contohnya. Jadi coba aja ketika udah masuk ke dalam bahasa sehari-hari seperti ini. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api rokok. Nah, sekarang kalau kita bawa dia ke dalam JKP maka jadi kita harus cari syaratnya yang mana nih yang menjadi kondisi yang mana yang menjadi konsekuen yang mana gitu kan. Maka yang P yang mana ya? Yang P apakah pom bensin meledak atau percikan api rokok. Nah, ketika kita lupa maka kita lihat dulu sih syarat cukup. Oh, P-nya P adalah syarat cukup untuk Q gitu kan bahasanya. Berarti syarat cukup untuk Q adalah P kan gitu kalau di sini ya. Oke. Jadi yang mengikuti syarat cukup adalah Q-nya. Berarti ini Q-nya. Berarti jika ada percikan api rokok maka pom bensin meledak gitu kan ya. Oke. Ya seharusnya yang lebih senang kita dapetin kan yang kata-kata seperti itu ya. Jadi kadang-kadang narasumber nggak nggak ke sana gitu kan narasumbernya juga. Nah, seperti ini syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah nah kita yang mana yang P yang mana yang P kan itu yang jadi pertanyaan. Ketika kita punya jika P maka jika kondisi maka kesimpulan. Oke. Nah, ini lagi, ini lainnya. Ini kan jika ya, titik jika Anda, gitu ya. Berarti kalau kita bawa ke sini, ini jadi kan, Q jika P, gitu kan. Berarti ini adalah Q-nya, jika ini adalah P-nya. Ya, formatnya I jika P. Jadi kan dia diminta untuk menghafalkan format yang tadi ya, untuk jika maka ini karena memang agak sulit juga ya kalau kita memahami semua yang tadi bentuk-bentuk dari JKP maka. Oke. Nah, untuk membawa dia ke dalam notasi simbolik tentunya yang pertama teman-teman harus merubah dia menjadi simbol-simbol proposisi ya. Jadi misalnya M merupakan proposisi yang menyatakan ini, N proposisi yang menyatakan ini dan seterusnya maka ini. Jadi tidak harus PQR ya, bisa ABC, bisa FNR, bisa apa gitu kan, terserah. Oke. Sehingga kalau nantinya ada soal yang seperti tadi, jadi diminta membawa notasi simbolik, jadi mohon yang pertama teman-teman harus membuat keterangan ini dulu gitu ya. Jangan langsung jawabannya ini, jadi kan bingung juga. Oke. Oke, ini yang lain ya. Contoh-contoh latihannya.
Oke, ini cara latihannya. Sebelum kita masuk ke argumennya nanti. Ini untuk diimplikasi itu sama dengan ekuivalen, jadi nggak terlalu banyak. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca aja. Materi ini kan sebenarnya bisa di Google ya, bisa di googling, tapi nanti saya akan share juga ke teman-teman. Oke, next itu kita akan bicara tentang argumen. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tapi yang paling penting itu kita itu paham dan menghafal formatnya itu ya, Pak ya. Format apa namanya logikanya itu. Oke, format untuk implikasinya. Ya, Implikasi. itu emang harus teman-teman kuasai. Kalau bisa itu dicatat gitu ya, karena itu penting untuk dicatat. Ya, saya sendiri pun kalau ketemu hasil-hasil wawancara yang seperti itu pasti melihat-lihat dulu gitu ya. Ini maksudnya kemana? Nah, karena ketika kita membuat satu sistem inferensi atau mesin inferensi, kita nggak mungkin dong mencantumkan atau menyimpan di sana aturan yang salah gitu ya. Ketika aturan yang salah nanti takutnya kesimpulan kita tarikan salah. Makanya kadang-kadang kita harus hati-hati sekali. Apa namanya, bisa jadi juga cross check lagi ke narasumber apakah apa namanya representasi pengetahuan yang kita sudah buat itu sudah cukup atau sudah cocok atau sudah benar atau tidak, itu tervalid atau tidak gitu ya. Karena kan dalam wawancara kita nggak mungkin untuk mengkondisikan itu gitu ya. Jadi ketika kita wawancara kemudian kita bisa di rumah mengekstrak hasil wawancara itu menjadi apa namanya, menjadi promosi atau menjadi aturan, maka aturan tersebut kita balikkan lagi ke narasumber biasanya. Tapi memang kalau kita tidak memahami yang seperti tadi, itu menjadi sangat susah sekali karena narasumber nggak mungkin disuruh mengubah, Pak tolong dong aturannya biar jika maka semua gitu ya. Kadang-kadang kan agak ribet mereka gitu ya. Oke, ya, jadi pertanyaan dari Stephen tadi ya benar. Jadi kita harus paham atau minimal megang lah yang konsep beberapa format tadi. Terutama untuk jika maka ya, karena dia tidak bisa ditukar-tukar begitu ya. Jadi jangan pakai rasa gitu aja. Jadi pakai format aja. Biasanya kan teman-teman ke apa namanya, kendalanya seringkali pakainya rasa ya. Apa rasanya begini kok nih gitu. Yang artinya formatnya lihat gitu ya. Ya, lebih baik formatnya dilihat karena format itu dibuat udah berdasarkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Oke, oke, makasih tadi Stephen. Ada pertanyaan yang lain mungkin?
Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi ada yang raise hand, ada yang juga boleh. Yang siapa dulu? Izin, Pak. Oke. Apakah suatu pernyataan dalam suatu kondisi tertentu itu dapat bernilai benar dan salah sekaligus ya, Pak? Oke. Apakah sebuah pernyataan dapat menilai benar dan salah sekaligus? Oke. Misalnya gimana ya? Satu pernyataan yang sekaligus bisa bernilai benar dan salah. Tunggu. Saya nyari contoh. Ya. Oke, contohnya yang seperti tadi ya. Sebenarnya dia tidak bisa bernilai benar atau salah sekaligus, tapi lebih ke dia tidak bisa ditentukan atau tidak bisa disepakati nilai kebenarannya gitu ya. Jadi seperti yang tadi ganteng, mungkin ayu, cantik gitu ya. Nah itu kan ada yang bilang itu benar, ada yang bilang itu salah gitu ya. Jadi tidak bisa disepakati nilai kebenarannya. Atau mungkin pernyataan tersebut tidak diketahui nilai kebenarannya. Misalnya di planet Pluto ada kehidupan manusia. Kan kita nggak tahu gitu kan. Itu kan satu pernyataan, tapi tidak diketahui nilai kebenarannya. Apakah dia dibilang mesti proposisi? Enggak. Dia benar ketika kita udah lihat ada manusia di Pluto, tapi dia akan jadi salah ketika kita tidak lihat ada manusia di Pluto. Kayak gitu ya. Artinya bisa jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu tidak kita masukkan ke dalam konsep proposisi gitu ya. Jadi pernyataan yang nilai kebenarannya bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah. Jadi seperti yang tadi juga ya kan itu kan juga bisa benar bisa salah, yang X lebih besar dari 3. Bisa juga benar bisa juga salah tergantung X-nya Pak gitu kan. Ya artinya yang seperti itu kita tidak sebut dia sebagai proposisi gitu ya. Atau Ayu adalah wanita yang cantik, itu bisa benar bisa salah. Benar kalau yang menilai adalah mungkin pacarnya si Ayu atau orang tuanya si Ayu gitu kan. Tapi salah ketika yang menilai adalah mungkin musuhnya si Ayu kan gitu. Jadi tidak bisa ditentukan kebenaran. Yaitu kita tidak masukkan dalam konsep proposisi walaupun dia sudah satu kalimat pernyataan. Ya, kira-kira itu ya. Mohon maaf sebelumnya tolong ketua kelas mencatat NIM teman-teman yang aktif ya. Oke, tadi ada yang raise hand kayaknya, silakan. Siapa ya? Oke, Samiko ya, silakan. Yes, Pak. Okay. Mau izin bertanya, Pak. Tadi saya kan melihat tentang tabel kebenaran logika yang di diskonjungsi eksklusif. Yeah. Nah, nilai kebenarannya itu kan yang pertama itu true plus true bisa menghasilkan false. Tapi kalau kita lihat dengan tabel logika kebenaran proporsi itu true plus true menghasilkan true. Kok bisa dalam tabel kebenaran logika diskonjungsi menghasilkan false? Itu aja, Pak. Oke. Jadi ketika kita di disjungsi ya, disjungsi itu atau ya. Ketika kita pakai operator atau di secara umum di masyarakat kita ada 2 atau. Atau yang boleh terjadi dua-duanya. Misalnya nih, saya saya mau
tunggu dulu. Saya mau punya pacar yang cantik atau kaya. Nah, gitu ya. Oke, itu kan berarti kalau pacar saya cantik, saya mau dong, gitu ya. Walaupun dia tidak kaya, kan minimal dia udah cantik, gitu. Terus bisa jadi kalau pacar saya tidak cantik, nggak apa-apa, asalkan kaya, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya terjadi dua-duanya, udah cantik, kaya lagi, ya nggak apa-apa juga, kan gitu ya. Benar nggak? Ya ketika ada aturan kayak gitu loh ya, mohon maaf ini mungkin ini bapaknya matre banget. Nggak, artinya itu kan begitu ya, lo apa namanya pola pikirnya. Ketika saya pakai kata atau di sana, ya. Tapi ada kata atau yang nggak mungkin terjadi dua-duanya. Begitu. Misalnya nih, hari ini saya ke kampus mau naik sepeda motor atau mobil. Gitu ya. Kalau saya mau naik sepeda motor akhirnya tidak naik mobil, itu kan benar karena memang pernyataannya mengatakan naik sepeda motor atau mobil gitu kan. Kalau saya naik mobil tidak naik sepeda motor, ya benar juga gitu ya pernyataan tadi. Tapi kalau saya naik dua-duanya, ini nggak mungkin terjadi gitu ya. Jadi nggak bisa naik dua-duanya. Kalau dua-duanya false itu gitu ya. Atau mungkin gini, ada juga pernyataan yang begini. Ketika saya melanggar peraturan lalu lintas gitu ya di jalan, kemudian di peraturan lalu lintas tersebut ada ketentuan saya harus kena denda Rp500.000 atau penjara kurungan 1 bulan. Ya, masa dengan PD-nya nanti si hakim bilang, oh ini gara-gara Anda melanggar, Anda akan dikenakan denda Rp500.000 sekaligus nanti Anda akan menjalani masa hukuman 1 bulan. Padahal atau di sana, saya protes dong, ya nggak bisa begitu. Karena saya sudah didenda, kenapa saya harus dikurung lagi? Padahal di sana kata-kata di dalam buku aturannya atau gitu kan. Tapi ini atau ini menjadi atau yang eksklusif. Jadi atau yang nggak boleh terjadi dua-duanya. Ya, kalau terjadi dua-duanya akan menimbulkan pertentangan, akan menimbulkan perdebatan. Seperti itu. Ya, artinya kesalahannya bukan karena apa ya? Artinya tidak mungkin terjadi gitu. Jadi hal yang tidak mungkin terjadi. Nah itu jadi ada dua atau di dalam kehidupan kita berbicara tentang atau gitu, menggunakan kata atau ada dua maksud di sana. Ada yang maksudnya atau boleh aja terjadi salah satu udah benar, tapi ada yang mengatakan nggak bisa dong kalau dua-duanya gitu kan. Walaupun tetap dia pakai atau gitu ya. Jadi itu eksklusif or. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi, makanya tantangan kita sekali lagi saya bilang, ketika kita menjadi seorang programmer, tantangan kita adalah menganalisa data yang kita punya dulu gitu ya. Artinya, mari kita sama-sama satukan satukan kekuatan, satukan pendapat gitu ya. Seorang programmer kerjaannya tidak hanya program gitu ya. Kerjaannya tidak hanya ngoding, itu kerjaan apa ya, bisa dibilang kerjaan salah satu bagian dari kerjaan seorang programmer. Kerjaan pertama dia itu adalah bagaimana dia bisa menerjemahkan gitu ya sebuah permasalahan untuk mencari solusinya, untuk mencari solusi yang akan dibuatkan program gitu kan ya. Jadi ketika dia menerjemahkan suatu permasalahan, ini adalah tahapan di mana dia harus memahami dong permasalahan tersebut gitu kan.
Nah, itu maksud saya ketika tadi misalnya teman-teman mau membuat atau bukan mau ya, akan membuat gitu program misalnya pemilihan tempat kos. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai seorang programmer adalah mendatangi orang-orang yang perlu kos atau orang-orang yang memiliki kos gitu kan ya, untuk meminta pendapat mereka aturan-aturan apa aja yang akan diterapkan ketika memilih atau mungkin yang bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan semua itu, tugas kita selanjutnya menganalisa dia gitu ya, menjadi sesuatu yang memang bisa atau siap kita program. Ketika semuanya sudah siap untuk diprogram, baru kita melakukan tahap coding atau programming, gitu kan ya. Oke, jadi biar tidak apa namanya, Pak, kalau saya apa namanya jadi mahasiswa informatika kerjaan saya ngoding doang, enggak ya, enggak ngoding doang. Bahkan kalau pekerjaan di bidang informatika tahapannya banyak banget. Oke, tidak hanya sekedar ngoding. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Gabung ya. Silakan. Saya masuk. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya tadi kan jika maka kita mewawancarai satu orang, maka jika makanya kan jelas Pak. Terus bagaimana jika kita mewawancarai lebih dari satu orang, sehingga menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Jadi gimana kita menentukan kebenaran dari berbagai pandangan tersebut? Terima kasih. Oke, makasih. Ya, tentunya di awal ketika kita melakukan wawancara, kita harus memiliki apa namanya, alat ya, alat pengambilan data, disebut seperti itu. Artinya ketika kita melakukan wawancara, kita harus punya draft pertanyaan yang harus kita siapkan. Nah, itu kan mengerucut pada apa yang apa namanya, hipotesa kita tentang solusi permasalahan yang akan kita buat, gitu ya. Yang kedua, tentunya kita akan menseleksi narasumber. Ketika narasumbernya itu mungkin seorang ekspertis atau yang memang mempunyai expert di bidangnya, mungkin seleksi kita akan sedikit ringan. Tapi ketika narasumber itu bukan seorang ekspertis, artinya seorang masyarakat umum seperti tadi ya, pemilihan tempat kos, kita mewawancari mahasiswa yang memerlukan tempat kos. Tentu di dalam wawancara tersebut, benar tadi kata temannya, kita akan mendapatkan banyak sekali argumen, kita akan mendapatkan banyak sekali aturan yang kadang-kadang akan saling kontradiksi satu sama lain gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita memilih yang mana valid, yang mana yang enggak? Itu kita pakai konsep logika yang sekarang mau kita bahas. Argumen gitu ya. Tapi yang kedua adalah kita melakukan dari sisi statistik. Statistik itu ada pelajaran tentang bagaimana kita menilai sebuah data valid atau tidak. Jadi dari sebuah data, jadi seorang responden dia akan menjawab beberapa pertanyaan kita, itu kan ya. Ketika dia menjawab, kemudian kita analisa secara statistik, ternyata ada ketidakjelasan jawaban, artinya ketidakkonsistenan jawaban, maka sampel yang seperti itu memang sewajarnya kita buang gitu. Karena mungkin Anda sendiri juga bisa bertanya ke dalam diri Anda sendiri ketika ada orang yang survei ke Anda. Bisa jadi satu ketika Anda akan menjawab dengan serius, bisa jadi satu ketika Anda akan menjawab dengan asal-asalan, kayak gitu ya. Sehingga surveyor itu harus tahu yang mana responden yang menjawab serius, yang mana menjawab asal-asalan. Nah, itu ilmunya statistik ya, bagaimana membuat alat untuk wawancara, bagaimana membuat alat untuk
kuesioner dan lain sebagainya. Itu ada tekniknya sebenarnya. Jadi ketika Anda memberikan pertanyaan, misalnya ada 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan gitu ya, maka akan ada beberapa pertanyaan pembanding di sana. Ya, pertanyaan pembanding ini ketika jawabannya kontradiksi dengan pertanyaan yang dipakai acuan, maka bisa dibilang responden itu tidak dalam kondisi serius dalam menjawab. Itu kalau secara statistik. Tapi kalau secara logika, maka kita nilai berdasarkan argumen dia. Ya, apakah argumen dia valid atau tidak? Ya, itu yang akan kita bahas next ini, gitu ya. Oke, kira-kira itu. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebenarnya materi logika itu materi yang mudah-mudah susah gitu ya. Karena apa? Terlihat ya gitu-gitu aja gitu ya. Biasa aja. Tapi ternyata ini tidak sesederhana yang kita lihat. Itu yang mengakibatkan setiap orang, mungkin Anda setuju, mungkin tidak. Setiap orang dalam kehidupan dia pasti ingin melakukan hal yang terbaik, ya kan? Dia melakukan sesuatu hal itu berdasarkan apa yang dia putuskan, kan? Dia ingin melakukan hal terbaik, berarti dia ingin membuat keputusan terbaik dari setiap permasalahan dia. Tapi kenapa masih ada orang yang membuat keputusan yang salah, gitu kan ya? Itu bisa digeneralisasi bahwa dalam melakukan konsep logika dia atau konsep argumen dia atau inferensi dia, itu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya. Kadang-kadang kalau zaman sekarang orang berbicara dengan lebih keras, dengan ada lebih galak, maka dia lebih kita percaya ya. Padahal kadang-kadang logikanya kurang pas, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat-lihat di TV, misalnya orang-orang wawancara dan sebagainya, kan seringkali menurut logika seperti ini, gitu ya. Itu logikanya siapa? Bagaimana? Apakah logika yang diomongin sudah valid atau tidak? Kan gitu ya. Jadi tidak segampang itu menggunakan atau menularkan logika kita kepada orang lain, gitu ya, atau argumen kita kepada orang lain, kecuali kita bisa buktikan kalau argumen kita atau logika kita sudah valid. Ya, nah bagaimana argumen yang valid? Ya, argumen, kita lihat argumen itu adalah sebuah penarikan kesimpulan atau sebuah inferensi yang kita lakukan ketika kita memiliki beberapa informasi, proposisi atau informasi atau pernyataan yang kita nilai benar. Ya. Jadi ingat, argumen yang valid pertama syaratnya semua proposisi atau pernyataan ini adalah benar. Jadi kalau kita tidak mengetahui dia benar atau tidak, harusnya kita tidak pakai dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan. Ya, nah ini yang seringkali orang-orang kurang pas melakukannya. Kenapa? Ketika dia pernyataannya belum dia tahu secara pasti itu hoax atau fakta, dia sudah melakukan penarikan kesimpulan, gitu ya. Oke, jadi ingat, di dalam argumen semua informasi yang ada di sini, informasi untuk menarik kesimpulan itu harus valid, harus benar, ya, harus dalam kondisi benar. Oke, baru kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Ya, nah artinya ketika kita melihat ini berarti kan kita bisa mengatakan kalau saya punya informasi-informasi ini, maka saya akan bisa meyakini bahwa kesimpulan saya benar. Berarti bentuknya jika maka ya.
di mana kondisinya adalah informasi-informasi yang kita punya. Dan makanya konsekuensinya adalah kesimpulan yang akan kita dapatkan, gitu ya. Jadi argumen seperti itu ya. Argumen itu adalah penarikan kesimpulan. Oke. Kemudian kita lihat. Kita lihat di sini. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi kesimpulannya, Anda bukan mahasiswa informatika. Oke? Jadi ketika seperti ini kan sebuah argumen ya. Sebuah penarikan kesimpulan. Apakah dia valid? Itu pertanyaannya ya. Bagaimana menentukan dia valid atau tidak? Oke. Jika argumen itu valid, kita bisa melihat tabel kebenaran dari argumen tersebut selalu tautologi. Ya. Oke. Misalnya contohnya seperti ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian ada fakta lagi, air laut surut setelah gempa di laut. Kemudian kita bisa simpulkan tsunami akan datang. Gitu ya. Dia akan sah. Kenapa? Karena kita bisa ubah kalimat jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang dengan jika P, maka P itu jika P-nya adalah air laut surut setelah gempa di laut ya. P-nya adalah tsunami datang. Ternyata benar ada kejadian air laut surut setelah gempa di laut. Berarti P terjadi. Jadi ingat, ini benar terjadi, ini benar terjadi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa P pasti akan terjadi, gitu. Ya, P pasti akan terjadi. Kita cek argumen ini sah apa enggak, kan gitu ya. Kita lihat ini bentuk jika maka ya. Nah, kita lihat sini. P terjadi dan jika P dan Q, jika P maka Q juga terjadi. Maka Q akan terjadi. Bentuk seperti itu ketika kita telusuri dia di dalam tabel kebenaran, ternyata dia tautologi semua. Berarti sah. Kita coba lihat bagaimana dengan contoh ini. Ya, bagaimana dengan contoh ini? Kita misalkan di sini. Jika Anda mahasiswa informatika, berarti ada, anggaplah A, itu adalah proposisi yang menyatakan mahasiswa, gitu ya. Kemudian, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java, berarti B, oke. Anda tidak sulit, berarti sulit ya. Sulit Java, gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini lagi, jika Anda tidak suka begadang, berarti C, begadang, gitu ya. Oke. Kemudian jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika, berarti A. Kemudian Anda sulit belajar bahasa Java, habis ya, cuma 3 ini jadi pakai berarti ya. Kita lihat yang ini, jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Berarti itu adalah jika A, maka tidak B.
yang tidak sulit kan, jika Anda mahasiswa informatika, jika A maka tidak B. Kemudian ini, jika Anda tidak begadang, jadi ini kan yang suka begadang ya, C ya. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Saya punya ini, gitu kan? Kemudian saya juga punya Anda sulit belajar bahasa Java, berarti B terjadi. Kemudian yang terjadi lagi adalah tidak suka begadang, tidak C. Tidak C terjadi. Maka saya bisa simpulkan di sana, atau dalam soal ini disimpulkan, Anda bukan mahasiswa informatika, bukan A. Oke, kan gitu ceritanya. Nah ini sebenarnya harusnya di sini ya, karena nggak bisa saya tulis ini. Oke, nah kita harus lihat dong tabel kebenarannya gimana dari dari argumen ini. Ya, jadi saya punya argumen jika A maka tidak B. Kemudian saya juga punya informasi juga tidak C maka tidak A. Kemudian saya juga punya informasi B, saya juga punya informasi tidak C. Oke, ini saya simpulkan tidak A. Oke, kira-kira kan seperti itu. Maka saya harus membuat tabel kebenaran untuk ini. Saya punya A, saya punya B, saya punya C. Nah, gitu. Ya, jadi kalau di sini true, ini true, sini true. Saya buat gini aja ya. Yang ini adalah bagian 1, yang ini bagian 2. Oke. Jadi bagian 1 biar nggak panjang. Itu kalau true jika A maka tidak B, jika A maka tidak B. Ya, jika true maka false. Berarti dia false gitu ya. Kemudian true false. Ya, dan seterusnya. Sorry, akan saya pakai kursor agak susah. Jadi teman-teman bisa membuatnya di dalam buku latihan, kira-kira apakah ini akan menjadi tautologi atau tidak. Ya, ini akan menjadi tautologi atau tidak. Maka itu akan menentukan apakah argumen ini valid atau tidak. Oke, nah kemudian di dalam konsep inferensi itu ada beberapa argumen yang sudah valid, yaitu yang pertama modus ponens. Oke, ini valid. Yang kedua modus tollens. Yang ketiga silogisme atau aturan transitif. Oke, yang selanjutnya ini bagian dari silogisme, ada kontrapositif. Kemudian yang selanjutnya ada konjungtif, disjungtif, konjungsi, gitu ya. Banyak banget sih. Oke, jadi sebenarnya nggak harus dihafal semua ya. Modus ponens seperti ini. Jika P maka Q. P
P benar, berarti Q benar. Itu apa ya? Sudah kita sudah apa ya? Merasakan kebenarannya gitu ya. Tidak terlalu akan mengusik kebenaran kita atau perasaan kita gitu ya. Kalau ada aturan jika P maka Q, kalau P terjadi berarti Q terjadi. Oke lah, kita udah tidak masalah. Kemudian kalau modus tolen gimana? Jika P maka Q tidak terjadi, P tidak terjadi gitu ya. Kok bisa begitu gitu kan? Karena kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, ini secara logika itu akan sama dengan tidak Q maka tidak P. Ya, kalau kita buat seperti ini maka dia akan balik lagi menjadi modus ponen. Oke, dia akan balik lagi menjadi modus ponen sebenarnya. Tapi ini turunannya menjadi modus tolen ya. Oke. Kemudian yang aturan transitif atau silogisme tidak terlalu masalah. Yang ini karena kita punya atau ya di sini ya, P atau Q ini benar, ini bernilai benar ya, P atau Q. Kemudian kita tahu kalau tidak P itu benar, berarti kalau tidak P itu benar berarti P di sini salah dong. Agar di sini benar berarti karena di sini atau Q harus benar, kan gitu ya. Oke, karena di sini tidak P itu benar berarti P-nya salah. Karena P-nya salah, berarti Q-nya yang harus benar. Karena di sini atau salah satu harus ada yang benar, gitu kan? Kalau enggak keduanya. Ya. Kalau simplifikasi ini pakai dan. Kalau dan untuk ini menjadi benar, berarti dua-duanya harus benar. Ya. Sehingga kalau kita punya aturan P dan Q dan itu benar, berarti P harus benar. Kesimpulan P pasti benar. Q juga benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu harus dihafal ya. Kemudian disjungtif itu perluasan. Jadi kita tahu kalau P itu benar, berarti P atau Q juga benar dong. Karena di sini atau kan, karena kita tahu P-nya benar, atau apa aja boleh sebenarnya. Gitu kan udah benar di sini, gitu ya. Oke, konjungsi. Ketika kita punya dua proposisi atomik, kita bisa gabungkan dia dan karena dua-duanya bernilai benar. Oke. Nah, apa gunanya untuk modus-modus tadi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pembuktian dari penarikan kesimpulan itu valid atau tidak. Selain kita menggunakan tabel kebenaran yang tadi, kita juga bisa menggunakan modus-modus ini untuk membuktikan apakah penarikan kesimpulan S ini benar terjadi. Dia. Jadi ketika saya punya premisnya ini dan ini, ya, tidak P atau Q dan tidak Q gitu, maka saya bisa membawa dia tidak P itu pasti benar. Kenapa? Karena tidak Q itu benar, berarti Q-nya salah. Berarti kalau di sini benar, berarti harusnya yang tidak P yang benar. Dan gitu ya. Oke. Kemudian dengan premis yang ini, berarti tidak P benar, di sini P-nya salah. Berarti S-nya harus benar dong. Kalau S benar, kesimpulannya S-nya benar. Kan? Jadi dengan argumen-argumen tadi atau dengan modus-modus tadi, argumen yang sudah divalidasi kebenarannya, maka kita bisa melakukan pembuktian dari argumen. Oke, ini contoh yang lain. Ya, jadi itu kira-kira tentang argumen. Artinya kesimpulannya apa? Ketika kita mau memvalidasi sebuah proposisi atau kita memvalidasi sebuah argumen atau memvalidasi sebuah aturan, maka kita harus membawa dia ke dalam tabel, itu paling sederhana, atau kita akan menganalisisnya dengan beberapa
aturan seperti tadi ya, aturan logika atau modus-modus inferensi yang tadi kita bicarakan ya. Jadi kira-kira itu kesimpulannya ya dari belajar logika di mata kuliah diskrit. Oke, ini slide ke pertama. Jadi ya slide ke 102 ya. Slide selanjutnya saya nggak pakai karena itu ngomongin teorema segala macam kolorari ini kalaupun kita bicarakan cukup lama untuk ya gitulah ya. Ini lebih ke matematik sebenarnya ya, apa itu lemma, apa itu teorema dan lain sebagainya. Mungkin teman diskrit di matematik akan lebih mengerti. Oke. Kira-kira itu mungkin masih ada yang mau didiskusikan, kita masih ada waktu lagi sekitar lagi 4 menitan. Permisi Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Jadi apakah argumen palsu atau invalid itu boleh dilakukan? Jika iya, apa alasannya? Dan jika tidak, apa alasannya? Dilakukan di mana? Dilakukan di seperti ada contoh soal itu. Kalau Ya, tidak benar itu boleh atau tidak? Atau harus benar? harus benar. Ya, kalau kita berbicara di program ya, kita kan berbicara program. Ketika kita mau membuat sebuah program, tentunya yang namanya program input harus valid, output harus valid. Itu baru namanya program yang valid gitu ya. Karena ketika inputnya valid, outputnya nggak valid, program Anda berarti ada masalah di sana dan tidak boleh digunakan kan gitu ya. Artinya ketika kita berbicara tentang program, argumen yang kita masukkan untuk menjadi dasar keputusan atau dasar output untuk program kita tentunya harus valid. Tidak ada kata tidak valid. Cuman yang saya bilang tadi kadang-kadang argumen tidak valid digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena kadang-kadang kan orang menilai validitas sebuah argumen itu dari rasa. Ya, dari rasa atau dari kepercayaan. Jadi misalnya yang mengatakan adalah seorang presiden. Gitu ya. Dia orang udah percaya deh. Percaya dulu walaupun argumen yang dibicarakan bisa jadi belum tentu valid gitu ya. Sehingga kita sebenarnya masih bisa melakukan validitas argumen tersebut gitu. Ya. Oke, tapi kalau kita ngomong program ini ya, jadi argumen-argumen yang masuk ke dalam sebuah program kita, ya kita harusnya valid gitu ya, seharusnya valid. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Itu juga teman-teman mahasiswa harus hati-hati ya, karena sekarang ini sering kejadian kan teman-teman mahasiswa diarahkan atau dikerahkan untuk ikut demo tentang satu kebijakan segala macam seperti itu kan. Bukan berarti saya tidak menginginkan hal itu karena saya juga produk mahasiswa suka demo juga di tahun 99-98 dan itu masih bergejolak ya. Cuman yang saya ingin tekankan adalah ketika teman-teman memutuskan ikut atau tidak, apalagi sangat aktif di sana, teman-teman harus benar-benar mengetahui informasi-informasi dengan sangat pasti kebenarannya, validitas dari informasinya. Jangan sampai teman-teman bergerak hanya gara-gara informasi hoax itu aja. Ya, ini akan apa ya?
akan sayang gitu kan. Jadi akan menjadi sangat disayangkan. Hanya gara-gara oh emang katanya begitu Pak, katanya begitu. Lah katanya ini kan masih belum yakin. Karena ini kejadian seringkali ya terjadi di beberapa tahun terakhir ini, terutama yang paling saya soroti itu kan teman-teman itu ada teman-teman mahasiswa di angkatan sebelumnya minta izin untuk demo ke minta izin tidak ikut kuliah ya karena ingin demo karena diajak sama BM demo ke rektorat untuk mengkritisi tentang kenaikan UKT. Kemudian saya tanya, teman-teman tahu nggak yang menentukan UKT itu siapa? Yang menentukan besaran UKT siapa? Oh katanya kan rektor Pak. Nah ini pertanyaan saya kan, artinya belum divalidasi hal tersebut, gitu ya. Karena kan tidak rektor. Kejadian kan waktu itu teman-teman mahasiswa demo, rektornya ngapain? Senyum-senyum aja kan? Artinya nggak bisa ngelawan kan? Karena emang rektor juga pingin UKT-nya rendah. Rektor juga pingin mahasiswanya bayar murah kan gitu kan. Nah gimana terus? Salah demo dong gitu. Jadinya yang seperti itu. Jadi itu kenapa saya juga dalam materi logika ini menekankan kayak tadi ya. Ketika teman-teman mau mengambil satu keputusan berarti dasar-dasar keputusan semua itu harus valid dulu nih, harus benar dulu gitu ya. Ya walaupun itu dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita miss ya karena kebenaran sama pembenaran itu beda tipis gitu kadang-kadang ya. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah pembenaran. Sebenarnya kebenaran itu kan tidak terlalu berbahaya, tapi pembenaran itu akan menjadi berbahaya sekali gitu ya. Kalau ada teori ada salah satu buku yang saya baca itu menyatakan setengah kebenaran akan jauh lebih berbahaya daripada kebohongan itu sendiri gitu ya. Jadi kebenaran yang setengah sebenarnya yang membuat kita berpikir oh itu benar ya gitu ya. Jadi itu jadi pembenaran jadinya. Maksudnya gimana? Contohnya nih, ketika kita makan misalnya, makan nasi isi mie, gitu ya. Itu sebenarnya nggak benar kan gitu ya. Tapi itu jadi kebenaran gitu. Karena apa? Karena kita yakini gitu. Atau mungkin ketika ada orang mencuri, gitu ya. Mencuri bukan hal yang benar. Tapi ketika dia bilang, saya mencuri karena perut saya lapar. Oh iya juga sih, kasihan juga. Jadi ya udahlah gak apa-apa kan gitu kan ya. Jadi itu menjadi pembenaran kan. Menjadi bukan kebenaran lagi. Gitu. Nah kadang-kadang untuk kita menarik kesimpulan gitu dan saya sendiri juga sering gitu. Kita tidak bisa membedakan antara kebenaran sama pembenaran gitu ya. Ya ini yang menyebabkan kadang-kadang penarikan kesimpulan kita salah gitu ya. Jadi ini hanya sebuah teori ya, dan teori ini artinya logika ini adalah sebuah teori gitu. Kalau diterapkan di dalam dunia sehari-hari mungkin bagus kalau bisa, tapi agak susah untuk diterapkan karena memang syarat tadi ya, kita harus tahu valid dulu semuanya baru kita yakin kesimpulan kita ambil pasti benar. Tapi kalau misalnya kita ngomong program gitu ya, nah program ini kan berarti sesuatu yang sudah kita harus validasi, orang kita yang buat kan. Jadi keputusannya dari kita yang mana aja yang kita pakai, yang mana aja yang kita pakai gitu kan. Nah itu memang harus diyakini dia valid gitu. Kayak gitu. Oke, itu kira-kira ya. Jadi ada banyak sekali hal yang mungkin saya tidak sampaikan karena sudah mungkin teman-teman pastinya ya teman-teman sudah pelajari di sistem digital dan lain sebagainya, terutama tentang nilai kebenaran dari operator, kemudian truth table segala macam. Saya tidak bahas lebih lanjut. Saya hanya bahas di sini apa yang perlu teman-teman lebih tekankan lagi dalam
materi logika. Gitu. Oke, kira-kira sampai di sana apa yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman ya dalam kuliah kita hari ini. Saya mohon izin untuk menutup diskusi kita untuk end meetingnya ya. Terima kasih, sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.